Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naslina Mudita dan 021 jurusan PGMI kelas 4A. Sini saya akan menjelaskan penyajian data berupa diagram. Pernah nggak sih kamu melihat deretan angka terus bingung maksudnya apa? Padahal kalau data itu disajikan dalam bentuk gambar, semuanya bisa jadi lebih mudah dipahami. Makanya kita perlu cara menyajikan data bukan untuk dihafal, tapi supaya bisa dipahami dan digunakan. Sekarang kita belajar bentuk penyajian data. Penyajian data adalah cara kita menampilkan informasi dalam bentuk yang mudah dibaca. Biasanya berbentuk tabel, diagram batang, ataupun diagram lingkaran. Tujuannya adalah biar kita bisa cepat menangkap isi dari data tersebut, bukan hanya melihat angka saja. Nah, di sini ada contoh diagram batang. Nih, di sini ada nomor tinggi badan berbentuk cm ya. Ada 131, 131, 135, 135, 135, 136, 137, 138, 138, dan yang terakhir ada 140. Nah, ini adalah contoh data tinggi badan siswa kelas 2. Daripada kita lihat angkanya satu persatu, aku udah buat penyajian data dalam bentuk diagram batang seperti ini. Nah, diagram batang itu bentuknya seperti tiang-tiang. Semakin tinggi tiangnya berarti data itu semakin sering muncul. Coba perhatikan, tinggi 135 cm munculnya sebanyak 3 kali. Jadi batangnya ialah paling tinggi. Diagram batang cocok digunakan untuk data yang bervariasi dan punya banyak nilai seperti tinggi badan, nilai ulangan, usia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada contoh diagram lingkaran. Data yang sama juga bisa disajikan dalam diagram lingkaran. Ini seperti ini. Diagram lingkaran itu bentuknya seperti kue yang dibagi-bagi. Misalnya, masing-masing irisan mewakili persentase dari keseluruhan data. Semakin besar irisannya, semakin banyak data itu muncul. Misalnya di sini ada irisan untuk 130 cm paling besar karena data itu muncul 3 kali dari 10 siswa. Artinya 30% dari total semuanya. Jadi diagram ini cocok kalau kita ingin tahu proporsi dari tiap kategori data. Tapi perlu diingat ya, diagram batang dan diagram lingkaran punya fungsi berbeda. Yang pertama, diagram batang cocok untuk data yang banyak nilainya, sedangkan diagram lingkaran cocok untuk data yang hanya terdiri dari beberapa kategori. Jadi kita harus bisa sesuaikan kapan kita menggunakan diagram batang, kapan kita menggunakan diagram lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas median, modus, dan mean. Nah, dari data yang sudah kita sajikan tadi, kita juga bisa mencari yang namanya median, modus, dan mean. Median yaitu nilai tengah. Kita bisa mengetahuinya apabila data sudah diurutkan. Nah, apabila bilangannya genap seperti ini, kita bisa mengambil nilai ke-5 dan ke-6. Nah, yaitu 135 dan 136 itu dijumlahkan dan dibagi dengan 2 dan hasilnya 135,5 cm. Selanjutnya ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Karena 135 muncul 3 kali, maka modusnya adalah 135 cm. Yang terakhir mean, yaitu nilai rata-rata. Kita bisa mengetahuinya apabila semua data sudah dijumlahkan. Nah, di sini sudah ada 1356 dibagi banyaknya data. Karena di sini datanya ada 10, maka 1356 dibagi 10 hasilnya 135,6 cm. Nah, sudah paham kan tentang median, modus, dan mean? Nah, kita bisa melakukan pembuktian dengan Excel. Kalau kalian sudah paham dengan konsepnya, kita bisa cek hasilnya nih pakai aplikasi Excel. Nah, di sini saya memiliki data tinggi badan kelas 2. Di sini juga sudah diurutkan sesuai tinggi badan tersebut. Nah, di sini kita akan mencari median, modus, dan meannya. Yang pertama, median dengan menggunakan rumus sama dengan median, buka kurung, datanya, B10, titik 2, B19, tutup kurung. Nah, bisa di enter. Nah, di sini ketemu hasilnya 135,5. Selanjutnya kita akan mencari modus. Nah, dengan menggunakan rumus sama dengan mod.singl, buka kurung, datanya. Di sini saya menggunakan B10, titik 2, B19, tutup kurung. enter, dan ketemu hasilnya 135. Selanjutnya kita akan mencari nilai mean. Nah, dengan menggunakan rumus sama dengan
average, buka kurung datanya. Nah, di sini juga sama, saya menggunakan data B10 titik 2 B19 tutup kurung. Bisa di enter. Nah, hasilnya 135,6. Nah, hasilnya sama bukan sama yang tadi kita hitung secara manual. Jadi Excel itu alat bantu, tapi paham konsepnya tetap yang paling penting. Dari satu data sederhana, kita bisa menyajikan dalam berbagai bentuk. Diagram batang, diagram lingkaran, bahkan tabel biasa. Tapi ingat, penyajian data bukan cuma soal gambar-gambar. Setiap gambar itu memiliki arti. Kita bisa lihat data yang paling sering muncul, nilai rata-rata, sampai nilai tengah dengan bantuan diagram dan sedikit perhitungan. Jadi, materi hari ini bukan cuma belajar tentang gambar diagram, tapi kita juga belajar memahami makna di balik data, termasuk mean, median, dan modus. Semakin baik kita menyajikan data, semakin mudah orang lain memahami isi dan maknanya. Dadah! Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.